Rustam nih. Ya, Ini mobil tahanannya ini. Ini bukan penjahat, Rosyuro itu bukan penjahat. Iya. Jangan polisi jadi penjahat di sini. Polisi jadi penjahat. Benar, oknum polisi ini penjahat. Jam segini mau dipaksa untuk pindah. Gak apa-apa. Tunggu kita ke atas dulu. Kita ke atas dulu kita lihat. Nggak bisa. Ini bahasa ini jam berapa? Ada jam kerja, jangan dipaksakan. Jokowi, hati-hati kau ya. Kena karma kamu. Ini nggak bisa main-main. Ini betul-betul kayak seperti PKI. Memang kau keturunan PKI kau Jokowi. Jangan mau ke polisi, jangan mau diambil. Lebih baik kalau saya seperti polisi, jangan mau begini. Benar? Ini bahaya ini. Masa jam segini mau dipaksa untuk ini mobil polisi nih, mobil mau dibawa ke mana dia? Apa mau diracunin? Apa mau dimatiin? Rosyuro itu bukan penjahat. Dia adalah politikus. Dia dia peneliti, dokter. Jam segini saya ditelepon katanya mau dibawa. Emang penculikan? Ada jam kerja. Bukan main-main kalian. Apa ini? Kapolri apa kamu? Siapa kamu? Saya menggaji kamu polisi. Masyarakat. Itu nggak bisa main-main ini. Hati-hati. Dunia akan tahu. Kita lihat ke atas dulu yuk. Ayo. Jangan mati ya, please ya. Kasihan. Kenapa nggak bisa ke atas? Saya wartawan kok. Bukan, jangan bang, kasihan bang, kasihan bang. Jangan ya. Udah kita pantau di sini aja. Kita pantau dari sini. Bukan, mungkin itu tidak bisa. Ini tidak bisa pemaksaan. Ini bukan satu kejadian, bukan penjahat. Si Rosyuro itu bukan penjahat. Dia orang benar. Jokowi itu anak PKI, ini model-model PKI jam segini dijemput. Mau ke Kapolri, di Listio Sigit, kamu ke jenderal kamu. Kamu takut Tuhan, ingat kamu Tuhan kamu. Jangan mau diturun sama Jokowi anak PKI itu, ayo. Nggak apa-apa, saya itu aja komentar itu. Saya komentar saya. Ini rumah sakit Polri ini. Saya punya warga negara loh, yang menggaji polisi itu saya. Ya, jangan hati-hati loh. Di sini udah ada Ibu Mary. Sampai pagi-pagi, malam-malam begini saya dibangunin tidur. Maaf ya satpam ya, ini kejoliman udah nggak benar ini. Bapak bukannya saya ini, saya namanya. Kuasa hukumnya Pak Bapak Roy polisi ini pun yang datang ini perintah. Listio Sigit, ayo. Ini saya si Janes Syaan saya, wartawan dari Berita. Saya tahu aturan nggak ada begini. Jam segini mau dijemput, mau apa? Emangnya narkoba? Hah? Aneh-aneh. Kepada penduduk negara Indonesia, mahasiswa jangan tinggal diam. Ya. Ini udah benar-benar biadab ini. Ini saya menggaji. Video dulu. Ini betul-betul kejahatan. Si Rosyuro itu bukan kejahat. Bapak kasih petugas aja. Disuruh amalkan, disuruh berita Kapolri. Listio Sigit. Saya ngegaji kalian semua. Jangan bilang si Rosyuro itu bukan penjahat. Jam segini wajar gak sih? Jam segini mau dijemput mau ke mana? Apa mau kalian bunuh? Hah? Itu bahaya, ini nggak bisa. Bapak anak-anak kecil kok ini kok. Saya udah nggak ada yang kayak gitu. Jangan dipaksakan. Ini kejahatan luar biasa dilakukan oknum polisi. Apa? Udah betul kejahatan ini, bukan yang itu nggak benar. Maaf ini memang perintah tidak perintah. Lo mau takkan borgol deh. Borgol buat mengatakan itu protes. Yang sudah dikira saya. Rakyat. Beri banget kalian ini. Sadis. Ini sih orang ini nggak. Ini kayaknya Pak Janes ini mewakili kemarahan rakyat ini sepertinya. Rakyat. Emang iya, negara butuh rakyat, Pak. Negara butuh presiden. Yang gaji Negara nggak boleh presiden. Janes tidak sendirian. Iya, negara butuh rakyat, bukan butuh presiden, cowok. Ya, negara tanpa rakyat percuma. kayaknya mau dibawa nih guys. Mobilnya udah nyala lagi nih guys. Bener-bener gak ada kerjaan nih polisi nih kayaknya nih. Oh iya, like. Siap. Berarti kalau gak ada kerjaan kalian emang gaji buta coy. Udah nggak coy? Kita nggak ada di buta. Gimana Kak Mary? Jam segini ada di sini. Kak Mary ngapain sih malam-malam kesini? Malam-malam Ini kesini nungguin Kak yang Mary. bagi-bagi coklat ini. Itu jangan salah, orang itu nggak salah. Perintah Listio Sigit Kapolri. Kapolri kamu betul-betul kamu mempekingi si Jokowi penipu itu, anak PKI itu. Kamu mau diperintahkan, wah ngeri kali kau. Jokowi penipu. Jokowi gak punya ijazah. Kamu bikin orang ini begini. Kasihan anak ini. Oknum polisi ini bukan oknum sih, ini polisi benar. Perintah. Ya, Gila, memang mereka tidak bisa melawan perintah ya. Gila, kau orang masuk penjara kau lihat. Tuhan itu ada ya bicara ya. Jangan main-main lu. Ya, Ini nggak salah. Perintah siap kemendan. Itu loh apa? Negara kalian ini kalau kuliah. Tapi hati-hati. Kapolri, kau yang gaji saya, kamu. Saya yang gaji kamu. Hah? Capek gue ngeliatnya. Dia lagi, lu ketidur ya sih, beneran tulisan lu dulu, cowok. Bang, PH-nya di mana? Banyak yang masih di atas ya. Karena mereka masih dirawat inap di atas. Ada yang ini gebrak meja lagi kali. Pakai kaki kalau sekarang gebrak mejanya udah. Bukan pakai tangan. Apalagi pakai tangan gebrak mejanya, udah pakai kaki. Ya emang geng Solo nggak selesai urusan sama satu orang aja kalian ini, ampun.
deh. Emangnya Tuhan kali jangan itu. Sakit bohongan, jangan ada yang ngomong seperti itu ya. Kalau sakit bohongan berarti Anda menghina. Enggak dong, salah apa dia? Berarti Anda menghina dokter yang ada di rumah sakit Polri ini. Anda mengatakan dokter-dokter di rumah sakit Polri ini tidak tahu siapa yang sakit beneran, siapa yang sakit bohongan. Itu Anda sudah menghina institusi negara itu. Guys, namanya kan guys. Enggak, dia nanya. Jadi baru gue di-share guys, biar seluruh dunia tahu guys, inilah Indonesia. Bang Michael, kami sama marahnya dengan Pak Janes. Iya, kalau hari ini bisa terjadi pada Roy dan Tifa, besok terjadi pada Anda atau anak Anda loh, hati-hati. Itu yang kami tidak mau. Iya. Di-share guys. Banyak drama lu sakit. Lagi-lagi ini bukan drama ya. Enggak ngurus orang mandi, enggak ngurus orang kayak gigi. Lu ada kagak ada yang lain. Lu enggak ngeliat tuh patok-patok ini nah, lu ngomong apa tuh? Ngomong apa tuh? Ngeliat patok begini lu ngomong apa? Mer, Janes suruh mandi dulu, gosok gigi. Gua bilang, gak usah komenin Janes lu, komenin tuh yang baju coklat tuh. Jam-jam segini gak ada kerjaan di sini tuh. Gila ini. Tuh. Polisi perlakukan Roy Suryo semacam teroris. Iya, makan gaji buta kalian berarti jam segini gak ada kerjaan. Bang Mike kawal terus, siap. Di atas sudah Ini banyak bang, yang... jangan bisik-bisik doang sini. Ngobrol sini, jangan terjadi gibah di situ. Oh iya. Hari ini terjadi pada Suryo, besok terjadi sama anak kamu. Yang salah lo, kerusakan ini dari kita yang diam. Kalau kita diam begini jadinya. Apa Indonesia diobok-obok oleh Jokowi? Apaan? Mabok. Kurang 10 tahun dirusak oleh Jokowi. Hah? Nih Pak Polisi, ada salam. Sehat selalu. Para purnawirawan jenderal apa belum ada yang merapat? Tadi sudah disebarkan semua ya. Dalam menjalani hidup katanya Pak Polisi. Tadi sudah disebarkan berita dari Detikcom. Ada OTW lagi OTW. Kantor Sam lagi OTW. Nah, saya mau mengomentari sedikit ya berita dari Detikcom. Itu berita dari Detikcom sudah ada sekitar sejam yang lalu, padahal mobilnya belum sampai. Nah, jadi ini adalah jurnalis mesin waktu menurut saya. Betul. Detikcom ini. Karena dia bisa mengatakan sesuatu yang belum terjadi. Nah, coba kita sorot tuh, ada apa dengan Detikcom? Dari manakah mereka bisa mendapatkan berita yang belum terjadi? Iya. Adik-adik baru dinas disuruh jadi pagar. Inilah yang dikatakan Gus Nur cara-cara PKI. Lalu yang baru-baru. Kalau yang udah ini mah tinggal ngomong kaki. TH-nya semua sudah di atas ya, karena Pak Roy dan Ibu Tifa posisinya di atas di kamar rawat inap. Ini saya di bawah memperlihatkan kondisi yang banyak sekali bapak-bapak polisi ini ya, bapak-bapak polisi muda ini yang mengawal penjemputan. Komen guys. Guys, di-share guys. Biar seluruh dunia tahu guys. Inilah Indonesia guys. Bang Mike, salam kepada para baju coklat. Tolong perlakukan hal yang sama pada Sylvester. Ya. Setuju. Kalau adik-adik ini perintah. Jangan disalahkan ya, maaf masyarakat jangan menyalahkan orang ini. Ini perintah. Ini perintah dari Listio Sigit, Kapolri yang sampai diperpanjang lagi umurnya. Kau kawal terus Jokowi, kau kawal si Jokowi terus. Ayo. Ya. Sigit jenderal, kau jenderal di kepolisian, kalau di masyarakat kau yang harus mengatur. Karena daulah dari masyarakat. Jangan kalian kira si Dr. Suryo ini penjahat. Ya. Ini peneliti yang meneliti ijazah Jokowi itu palsu, gak punya ijazah, tapi kalian bela-bela. Jokowi, muncul dong kamu perintahkan sampai jam segini untuk menjemput. Siapa? Udah melanggar KUHP. Bukan KUHP lagi, melanggar apa sih? Melanggar semua undang-undang apa dilanggar? Tahu saya Pak Widroseno di atas ya. Tahu saya. Mau saya baru sampai. Mau nggak apa-apa, pokoknya tidak ada namanya apa sih gue jadi udah namanya karena emosi saya ini udah melanggar semua. Tahu bro ada di atas ya. Nggak bisa ini, itu kejahatan ini. Ini kejahatan dilakukan oleh si Jokowi. Kalau nggak berita Jokowi siapa? Listio Sigit, kau jenderal kau. Saya bukan punya agama. Saya terus terang aja. Kapolri. Ini sekarang saya bilang Kapolri. Saya Janes ya kan, saya punya ayat dari pendeta, saya dari Tuhan melalui pendeta. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya hanya takut kepada Tuhan. Ke Kapolri saya nggak takut karena saya benar. Justru Kapolri yang kemarin mengatakan sudah sesuai dengan SOP apa? Para bukti si pelapor palsu, berkumis. Udah nggak bisa. Tunggu. Ada pergerakan tim kesehatan. Ada pergerakan dari petugas kesehatan
apakah sudah akan membawa nggak ada pemindahan paksa malam ini? Nggak ada. Senin pagi kan? Jam 6 pagi, jam 6 pagi. Tadi petugas polisi Jam 6 tadi pagi. bilang jangan ribut, ada pasien. Yang ribut siapa? Justru polisi yang datang jam segini. Jangan disalahkan kami. Kok jadi kan, jangan ribut, ada pasien. Yang ribut siapa? Mereka datang ke sini. Harusnya jam kerja, jam 7, jam 8 datang. Jam segini jadi saya disalahkan tadi, jangan ribut. Loh, yang ribut siapa? Tapi Tulang Janes, saya mau tanya, kalau seandainya dibawa paksa atau dipindah paksanya, kan nggak jadi malam ini. Kalau besok pagi Tulang Janes ikhlas? Bukan, saya tidak bilang ikhlas. Namanya pun itu udah melanggar SOP mereka ini semua. Ini perintah daripada Jokowi. Ijazah palsu. Asli ini, bener. Tidak punya ijazah kok berani sekali memerintahkan semua polisi. Kasihan polisi ini baik-baik orangnya. Jujur aja ngomong, boleh sorot dulu. Ini polisi ini baik-baik orang ini. Nggak ada tahu apa-apa perintah komandan. Baik-baik, jangan disalahkan nih orang ini, jangan. Yang disalahkan Jokowi. Listio Sigit, Kapolri. Kamu kan jenderal. Kamu punya agama, ngerti gak sih kamu? Jangan seenaknya aja kamu yang gaji Kapolri saya. Banyak Oke. masyarakat. Oke, yang penting ini Pak Roy Suryo sudah ada kesepakatan antara pihak kepolisian yang hadir dan penasihat hukum Pak Roy Suryo ya. Sudah ada kesepakatan tadi di atas, makanya kawan-kawan pada turun bahwa Pak Roy Suryo diberikan waktu untuk istirahat dan besok pagi akan dibawa. Ya. Mobil tahanannya kempesin, jangan dong. Ini aset negara ya, tidak boleh dirusak. Aset negara. Kita tetap pantau terus. Nanti seandainya suaranya agak kurang bagus, berarti saya lagi ngecas ya. Di situ sampai pagi bang, ya boleh-boleh aja sih. Kalau saya sih santai-santai aja. Tapi jangan harap saya besok ke kejaksaan ya kalau saya sampai jam 3 pagi di sini. Jangan terkecoh bang. Dokter Tifa gimana bang? Sama ya. Jadi keduanya tidak jadi dibawa malam ini. Nah ini Bang Refli Harun dan Bang Gofur Sangaji bersama para kuasa hukum. Iya, Bang Refli mungkin bisa banyak Sebentar, banget ini. sebentar. Gimana caranya ini? Jadi ada pasangnya sini. Sorry, bang. Ya, Sorry bang. Tak pasangin. Biar ganteng. biar ganti. Guys, itu ini badannya Michael guys. Pak Refli, jelaskan infonya benar hari ini ada penjemputan paksa oleh Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya kita jangan gunakan dulu terminologi penjemputan paksa. Intinya adalah memang ada rencana penjemputan, pemulangan ke Polda dan itu memang ada upaya untuk melakukan itu. Cuma kami para lawyer berkeberatan karena kondisi objektif pasien. Jadi baik Mas Roy maupun Dr. Tifa itu masih dalam kondisi yang tidak layak untuk pulang. Dr. Tifa bahkan masih diinfus, Mas Roy indikator penyakit yang ada parameternya itu saya nggak sebutkan secara spesifik kan tidak etis, itu masih tinggi. Dan bahkan Mas Roy tadi dikasih obat juga Dr. Tifa. Nah karena kondisi objektif pasien, kami kemudian berkeberatan. Selain itu tidak pernah, tidak hanya tidak lazim, tidak pernah rumah sakit ini memulangkan pasien di atas pukul 11. Jadi kalau misalnya memulangkan pasien malam hari seperti ini, itu sangat tidak layak dan berbahaya bagi pasien dan melanggar undang-undang kesehatan, melanggar Permenkes dan lain sebagainya. Bahkan kami membuat surat ya kepada secara resmi walaupun tulisan tangan kepada rumah sakit agar pasien tidak dipulangkan. Nah, setelah negosiasi akhirnya dicapai kesepakatan bahwa
tidak dipulangkan, tapi besok itu sebagaimana jadwalnya kedua beliau akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai penyerahan tahap kedua. Jam berapa besok, Pak? Nah, ini masalahnya. Soalnya di dalam surat panggilan tidak tercantum jam yang persis. Ada yang bilang jam 9, ada yang bilang jam 10. Tetapi kami sendiri harus siap sebelum jam itu, sebelum pukul itu. Tadi hasil dari negosiasi sendiri untuk dipulangkan dari sini ke Polda sendiri jam berapa? Hasil negosiasi baru aja. Jadi menjelang sudah lewat jam 12 kalau nggak salah. Hasil negosiasi itu kita ketahui sudah lewat pukul 00 dan kemudian ya sudah akhirnya kita sepakat ruang disterilisasi hanya satu orang yang menjaga. Kemudian kita semua turun ke sini. Tapi kita juga bersiap besok karena besok kita juga wajib mendampingi dalam penyerahannya. Gitu. Bang, 50 tokoh yang jadi penjamin itu siapa sih Bang? Adakah tokoh-tokoh booster yang bisa memperkuat gitu Bang? Jadi begini, kalau tokoh itu banyak ya, tentu. Tetapi kan kita tidak ingin menyebutkan satu demi satu. Misalnya yang mau disebutkan Profesor Din Samsudin mau disebutkan. Tetapi memang concern itu yang paling penting adalah bahwa mereka mensupport, mendukung ya. Jadi persisnya untuk sementara ya itu seperti senjata. Jadi senjata itu bisa kita gunakan, bisa tidak kan? Nah, jadi kalau misalnya tanpa senjata itu kita bisa kemudian katakanlah dalam tanda kutip memberikan hal yang terbaik bagi klien kita, ya tentu kita akan memilih jalan yang paling soft lah begitu. Bang, ini berarti besok dari sini langsung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau ke Polda dulu, Bang? Kami inginnya dari sini langsung ke Kejaksaan Negeri. Dan tadi ada selentingan, saya dengar dari penyidik mengatakan, saya tanya kan, kalau misalnya berangkatnya jam 6, kemana dulu? Ya ke Polda dulu. Nggak bisa saya bilang, masa diputar-putar dulu? Kalau bisa ya langsung saja ke Pengadilan Negeri. Kejaksaan Negeri. Dia bilang, enggak Bang ini. Enggak, sebelum langsung ke Kejaksaan Negeri. Dia bilang, iya iyalah. Dijelaskan nggak Bang? Iya iyalah. Urgensinya apa harus balik lagi ke Polda? This is the question. Itu pertanyaan kita semua. Jadi kalau kita bisa bicara tentang urgensi, urgensinya apa? Soalnya kan tinggal beberapa jam lagi, ini udah pukul lebih dari 00. Sementara pasien kalau dia tertidur itu ya sudah besok pagi sudah harus siap-siap. Semuanya harus siap. Jadi ya habis sholat subuh mereka sudah harus siap. Padahal secara objektif sebenarnya Dr. Tifa masih di infus ya, masih tadi saya dengar lemah, minum obat penenang. Mas Roy juga kolesterolnya meningkat, minum obat juga. Jadi sebenarnya kita merasa aneh saja sebenarnya. Kok tiba-tiba ada pernyataan sehat dan siap pulang itu bagaimana? Tapi sudahlah, ya. Kalau seandainya tadi kemudian dipaksa betul untuk pulang, ya tentu kami akan permasalahkan secara serius. Bang, ini kan sudah masuk limpahan tahap 2 nih, Bang. Ya. Nanti untuk penangguhan penahanan sendiri nanti proses dan mekanismenya akan seperti apa di Kejaksaan? Ya, kami sudah berusaha menyiapkan surat ya, yang nanti akan kami berikan sebelum pelimpahan. Pagi-pagi sekali kepada Kepala Kejaksaan Negeri, dan tentu ini kan hal yang lazim saja. Jadi baik penangguhan maupun tidak ditahan, karena dalam teorinya kalau penangguhan kan di penyidik, tapi kalau di kejaksaan nanti kan baru kan. Nah, kita minta penangguhan dan atau tidak ditahan. Jadi mudah-mudahan niat baik kita ini bisa dikabulkan oleh kejaksaan. Karena sekali lagi ini kan bukan kejahatan yang dari sononya kejahatan. Ini kan sebuah tindak pidana yang masih debatable. Apakah betul-betul tindak pidana? Apakah ini ruang kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan? Jadi kalau misalnya dikatakan wah mengulangi perbuatan dan lain sebagainya, perbuatan yang mana? Karena perbuatannya itu masih debatable. Beda kalau sama pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya. Memang dikhawatirkan mengulangi perbuatan, tapi ini kan sangat tidak layak kalau dikatakan bakal mengulangi perbuatan. Begitu. Kalau melarikan diri ya nggak mungkin juga. Menghilangkan barang bukti yang mana yang harus dihilangkan? Karena semuanya sudah selesai proses penyidikan begitu. Makanya kita berharap not necessary, tidak ada urgensinya untuk menahan lagi kedua beliau. Dan bisa dilihat sendiri kan, di match ya, dampak buruk dari penahanan ini menurut saya jauh lebih besar kalau kita mengkalkulasi soal kegoncangan nasional, soal macam-macam ya, soal image kepolisian dan lain sebagainya. Justru dengan adanya penangkapan dan penahanan ini itu memperburuk situasi nasional gitu. Kecuali ya kalau kemudian ini menjadi pengalihan isu. Tapi kan kami tidak mau berspekulasi soal itu. Kita mengukur dari sisi hukumnya. Dari sisi hukum yang terukur bahwa yang namanya penangkapan dan penahanan ini ya memang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan KUHP. Nggak ada penangkapan itu dikaitkan dengan penyerahan tahap kedua. Biasanya dikaitkan dengan pemeriksaan Tes kedengeran nggak? atau 2 kali mangkir tanpa alasan yang jelas. Itu baru upaya paksa. Bang, mungkin bisa dijelasin Bang, ke teman-teman juga Bang, untuk proses penangguhan penahanan besok, berarti
Mas Roy dan Dr. Tifa ini akan mengikuti proses penahanan dulu di kejaksaan atau bisa langsung ketika surat penangguhan penahanan nanti diserahkan? Ya kita berharapnya langsung, ya kan. Entah nanti kemudian dikabulkannya ada administrasi, ya kita berharap langsung. Karena begini, pertama ada dua hal ya yang harus kita pahami. Pertama azas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Ya. Ini kan kalau kasus seperti ini kan salah dan benarnya itu tipis banget, ya kan? Pro dan kontranya tinggi. Kalau kalian membunuh, korupsi dan lain sebagainya itu sudah jelas. Tinggal kita berpikir tentang bagaimana meringankan, unsur-unsur meringankan. Kalau ini, apakah ini sebuah tindak pidana atau bukan masih debatable. Kumpulkan 10 ahli, ya kan? Saya yakin bahkan lebih banyak yang mengatakan ini bukan tindak pidana, kan begitu. Nah, lalu ada gium dalam hukum, menghukum ya 10 orang yang tidak bersalah atau 1000 orang yang tidak bersalah, menghukum 1 orang yang tidak bersalah itu lebih buruk daripada membebaskan 1000 orang yang bersalah. Coba bayangkan, apalagi menghukum orang yang tidak bersalah. Dalam perspektif kami mereka ini tidak bersalah. Begitu. Ya. Oke, cukup ya. Thank you ya. Yo, mari. Ya, amin. Ya. Besok Bang, tinggal lagi pagi. Iyalah, Jam 6. jam 6. Oke, jam 6 pagi. Sudah dibilang siap-siap jam 6. Jadi ini sudah 100% confirm ya. Confirm tidak jadi ya. Oh, ini mic yang pink ketinggalan. Punya Ibu Mary yang paling pink nih. Mic-nya. Ya, ternyata mobil ini tidak jadi dipakai ya, guys. Pagi Pak, kesepakatan deal apa Pak yang membuat akhirnya oke besok pagi Ya. dipaksakan malam ini? Ya, kembali lagi bahwa Indonesia kan berdasarkan Pancasila. Ya. Pancasila istilah kedua mah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita harus menghargai harkat martabat manusia yang sedang dalam perawatan kesehatan. Ya, jadi tidak bisa memaksakan, ya kan? Memaksakan diri harus dibawa seperti itu. Ini orang sakit kan butuh perawatan, butuh pendampingan kalau misalnya mau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sekarang urgensinya apa? Kalau memang besok akan dilimpahkan tahap kedua, pagi-pagi lagi ke kejaksaan, ya kan? Ya, sudah, karena saat sekarang situasinya, kondisi statusnya Dr. Tifa Mas Roy itu bukan tahanan berkaitan dengan pasal yang diduga dilakukan oleh Mas Roy Suryo sama Dr. Tifa. Penahanan sekarang ini hanya dikaitkan dengan rencana pelimpahan tahap 2. Jadi kalau penahanan dikaitkan dengan rencana pelimpahan tahap 2 karena sudah ada P21, ya kan? Beliau ini sudah wajib lapor 7 bulan lebih tiap hari Senin. Hampir 30 kali, Jenderal. Ya kan? Jadi ada kekecewaan gitu ya Pak? Bukan bisa gini. 7 tiap hari Senin, ya kemarin wajib lapor. Nah sekarang mau diserahkan pelimpahan tahap 2 hari Senin. Ya kan? Kenapa hari Jumat tiba-tiba ditangkap? Ini kan jadi pertanyaan nih. Apakah tidak bisa nanti pas hari Senin diberitahu akan langsung dilimpahkan, atau Senin sebelumnya, 1 minggu sebelumnya disampaikan, Pak, Bu, ini akan dilimpahkan tahap kedua. Mohon hari Senin depan hadir, kan? Kan bahasanya bisa seperti itu, tidak model penangkapan yang mohon maaf loh. Saya katakan ini cara-cara penangkapannya menurut saya kan tidak profesional, ya kan? Sampai masuk ke kamar tidur istrinya Mas Roy, kan itu nggak benar. Apapun alasannya tidak bisa dibenarkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian Dr. Tifa juga sama dipepet pada saat mau ujian, ya, disertasi beliau ya, seperti itu di UI, dipepet mobil seperti teroris-teroris itu. Menurut saya kan ada etika penegakan hukum, ya kan? Kemudian karena ini bukan akan ditahan dengan perkara yang sedang ditangani, tapi dikaitkan dengan berkas perkara yang akan dilimpahkan berbeda. Jadi cara penangkapannya juga berbeda. Kalau penahanannya 20 hari kan juga pasti kan tidak sama gitu loh. Jadi mungkin ke depan sebaiknya diatur dalam peraturan kepolisian, ya kan? Setiap perkara yang akan dilimpahkan tahap kedua seharusnya tersangka diberitahu, bukan surat panggilan, pemberitahuan aja akan dilimpahkan tanggal sekian menghadap selesai. Ya. Jadi seperti Kejaksaan Agung ya, kan ada pedomannya, itu pedoman Kejaksaan RI nomor 1 tahun 2026. Ini harus segera dibuat oleh kepolisian setelah diberlakukannya Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang hukum acara pidana, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini kan koreksi membangun. Jadi ke depan tidak ada lagi hal terjadi seperti itu. Nah, kalau besok hari ini
hari Senin akan diserahkan ke pelimpahan tahap kedua, ya mengapa harus diambil malam-malam, tengah malam? Ya kan? Kan besok bisa dari rumah sakit langsung ke kejaksaan, karena ini sekali lagi penahanannya bukan penahanan berkaitan dengan perkara pidana yang sedang ditangani, tapi penahanan berkaitan dengan akan dilimpahkan ke kejaksaan, sehingga itu suatu situasi yang berbeda seperti itu ya. Jadi ya kita tetap berikan koreksi yang membangun pada penyidik bahwa perlakuan terhadap para tersangka, terhadap masyarakat, komunikasi dengan penasihat hukum itu harus tetap dibangun. Ya, jangan sampai penasihat hukum itu seolah diposisikan bawahan dari penyidik atau penyidik pembantu di situ. Ya. Menghormati hak asasi manusia itu juga diperlukan di sini. Jadi saya melihat seperti itu. Jadi karena tadi mau dipaksa dibawa, ya kita negosiasi. Kenapa tidak bisa nunggu besok pagi? Apa besok pagi jam 6 pagi atau jam 10 pagi langsung ke kejaksaan? Itu saja kan. Ini kan hanya pelimpahan administrasi, tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, itu saja kok. Bukan perkara baru yang masih ditangani, ada sprindik, ada sprint penangkapan, enggak seperti itu. Jadi Ada pertanyaan Pak, kira-kira kalau perlakuan menjemput malam-malam seperti ini bisa dilaporkan ke Propam atau tidak? Karena itu gini, itu pun kalau dari rumah sakit ada aturan berdasarkan undang-undang kesehatan, ada peraturan Menteri Kesehatan. Nah, ini harus diketahui dan dihormati oleh semua orang lah. Bukan harus diketahui oleh dokter saja. Dokter tidak pernah memulangkan pasien pada tengah malam, ya. Biasanya menjelang pagi hari atau sore hari itu. Jadi bukan hal yang sangat sulit, ya, apabila kita semua memperhatikan, menghormati undang-undang yang ada dalam negara kita ini. Itu saja. Saling menghormati. Apa sih Pak motivasinya para polisi ini memaksa pemindahan itu tengah malam seperti ini Pak? Ya, saya tidak bisa mengatakan nanti tanpa bukti ya, tapi ya menurut saya mungkin kurang pemahaman aja. Kurang pemahaman sehingga orang lupa tentang etika penegakan hukum seperti itu. Etika penegakan hukum yang menurut saya perlu diajarkan kembali di lembaga pendidikan. Ya, sama misalnya contoh ya, polisi di luar negeri misalnya. Contoh saya kan sering dulu studi banding ke Amerika. Kalau terlalu cepat menembak dan orang itu meninggal, nah itu dicek penyebabnya apa? Kurang latihan. Masuk pendidikan latihan lagi seperti itu. Ya, training itu perlu dilakukan seperti itu. Ya. Mungkin ini perlu disosialisasikan lah kepada seluruh penyidik bagaimana etika-etika tentang penyidikan berkaitan dengan hukum acara pidana kita yang baru. Tidak ada waktu terlambat lah untuk seperti itu. Terus Pak, kalau ini rencananya kan akan dilanjutkan besok pagi nih Pak. Kalau kondisi kesehatannya Dr. Tifa dan Mas Roy belum membaik, gimana Pak? Itu kan ada DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Dokter penanggung jawab pasien bertanggung jawab, bukan polisi. Jadi tetap penyidik harus koordinasi dengan dokter penanggung jawab pasien. Kalau dokter penanggung jawab pasien menyatakan belum sembuh dan belum bisa dihadapkan ke kejaksaan, ya tidak bisa dipaksakan. Atau sebaiknya koordinasi, kan ini hanya pelimpahan administrasi tersangka dan barang bukti. Kalau ya disampaikan secara administrasi, kemudian secara fisik, mungkin kejaksaan bisa hadir melihat apakah itu benar sakit di sini, cukup itu aja kok. Apa yang sulit di dunia ini, di Indonesia ini kan gak ada yang sulit. Harusnya kejaksaan yang melihat apakah Pak Roy Suryo dan Bu Tifa ini benar-benar masih sakit gitu ya? Iya, situ. Nanti bisa ketemu dengan DPJP dari dokter penanggung jawab pasien seperti itu. Nggak ada masalah, nggak sulit. Jadi kalau seandainya besok dokter itu meyakinkan, memastikan Dr. Tifa atau Mas Roy itu belum layak untuk dipindahkan, kemungkinan juga nggak akan jadi ya Pak? Bukan, jadi nggak jadi. Koordinasi dengan kejaksaan mungkin akan meninjau ke rumah sakit. Oh benar sakit ya. Statusnya sudah diterima kejaksaan, sudah selesai. Kan itu udah plong dan lega kalau berkas perkara, kemudian tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan tahap 2 kepada kejaksaan seperti itu. Jadi apa ya? Ya jangan dibikin repot-repot lah seperti itu. Jadi ada kemungkinan Pak setelah diserahkan ke kejaksaan akan kembali ke rumah sakit lagi? Ya kalau dinyatakan udah sehat berarti ngapain ke rumah sakit lagi. Kalau belum sehat ya jangan dipaksakan. Ya. Oh jangan dipaksakan untuk dibawa. Jadi, gitu ya? Ya bisa koordinasi aja. Di UHAP juga ada tuh bahasa koordinasi antara penyidik dan penuntut umum juga ada. Itu diatur di hukum acara pidana ada. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Ugro sudah malam-malam. Dan ini Bang Akal ini lanjut lagi pertanyaannya Pak. Boleh. Ini kan akan dilanjutkan besok pagi nih Pak. Ya. Ini tim advokasi gimana? Akan standby, akan pulang? Kami siap. Kami nanti dibagi 2 kelompok. Sebagian di sini, sebagian sudah menunggu di kejaksaan. Kejaksaan itu kejaksaan Kejari. Oh berarti besok dipastikan tidak ke Polda karena kami ya sesuai surat yang kami dapat skenarionya itu kan langsung pelimpahan ke sana. Ya memang polisi yang limpahkan, tapi kami mendampingi itu pasti. Ya, buat apa muter-muter lagi? Nah, kami akan keberatan. Iya. Kami akan keberatan loh kejaksaan. Ada apa? Ada mau di sini. Langsung aja ke kejaksaan negeri. Ini kan pelimpahan tahap 2 aja tersangka dan barang bukti udah itu aja. Iya.
Ya.